Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mansapo, ketemu lagi dengan kami Kila dan Tanto di channel AIMIP, channel edukasi dan hiburan Mansatu Pohuwato. Nah, sahabat Mansapo, tahukah teman-teman, hari ini tanggal 10 November 2022 adalah Hari Pahlawan? Tahu dong. Nah, untuk itu, hari ini sebagai peringatan Hari Pahlawan, saya dan Tanto akan berbincang-bincang dengan tamu yang sudah datang di studio hari ini. Yuk Kila, kita langsung berkenalan saja dengan tamu kita. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, perkenalkan diri Kak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Fazri Mulane, biasa disapa dengan Fazri. Hai Kak Fazri. Hai. Iya, saya di madrasah menduduki jabatan sebagai Ketua Rohis Ulul Albab Mansatu Pohuwato. Terus juga saya di organisasi OSIS Mansatu Pohuwato menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang 1, yaitu bidang keagamaan. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. teman-teman, perkenalkan saya Safitri Paus, akrab disapa dengan Fitri. Saya kelas 10 by the way. Saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS dan juga anggota dari PIK Air. Ya. Oke, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Ya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, Sangat semangatnya hebat ya. membara ya. Ya, luar biasa ya Tanto. Saya ingin bertanya, bagaimana sih makna dan peristiwa Hari Pahlawan untuk Kak Fazri dan Kak Fitri? Ya, baik. Siapa Dari mana dulu? dulu nih? Dari Kak Fajri dulu. Oh ya, baik, saya dulu deh. Dari Kak Fazri deh. Ya, membahas tentang cerita soal tentang 10 November ya, tentang Hari Pahlawan. Ya, awal mulanya itu dari sebuah tragedi atau peristiwa yang ada di Surabaya. Ya. Soekarno-Hatta atau Bapak Presiden kita yang pertama itu mendeklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Tetapi asal teman-teman tahu, Indonesia saat itu belum stabil. Ya, Ya, Kak. Masih diombang-ambing ya ya? betul sekali, Ya. masih diombang-ambing. Nah, kemudian Soekarno ini memerintahkan kepada seluruh gerakan pengibar bendera di seluruh daerah-daerah. Ya. Nah, termasuk juga Surabaya. Nah, ini peristiwa terjadi di Surabaya teman-teman. Nah, kemudian di Surabaya itu pada tanggal 19 September 1945 telah terjadi sebuah tragedi perobekan bendera. Nah, perobekan bendera merah putih dan biru. Di tempatnya di Hotel Yamato. Iya Kak. Iya. Ini Hotel Yamato ini di Indonesia Ya ya? pastinya tidak mungkin lah. Namanya mungkin hanya hanya dari Jepang, tapi Tapi letaknya di Indonesia. Surabaya tepatnya. Ya, kemudian setelah terjadi tragedi tersebut yang merobeknya itu, sementara mereka tidak mau merobeknya. Hanya saja mereka ini dituntut karena masih tersisa-sisa penjajah di situ. Ada Belanda, masih ada Jepang, kemudian juga masih ada Inggris di situ. Nah, Berarti itu yang mereka belum menyerah ya Kak? iya belum menyerah, saya tapi bisa bilang keras kepala lah. Belum ingin pulang kampung mereka. Susah diatur ya Kak. Belum move on kayaknya. Kemudian Terus Kak, yang merobek bendera biru itu siapa Kak? iya, yang merobek bendera tersebut adalah dua tokoh yang ada dua, yaitu Kusno Wibowo terus juga Haryono. Ya. Nah, kemudian setelah itu Soekarno menjatuhkan pada tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan Nasional, tapi bukan hari libur. Di dalam di sini tertulis dalam Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959 seperti itu. Jadi setiap Hari Pahlawan itu Kak, kita harus ya memperingatinya. Oh, iya, harus. Karena gini, harus kita tanamkan kepada bibit-bibit pemuda-pemuda kita seperti itu. Dan asal teman-teman tahu bahwa di dalam tragedi tersebut berlangsung selama 3 minggu.
berlangsung selama 3 minggu. Iya betul. Lama sekali. ya, Kak? Lama ya kak? Cukup lama dan memakan korban 600 orang di Surabaya. Aduh, sangat banyak ya Tanto korbannya. Walaupun kita sudah merdeka dideklarasikan pada bulan Agustus kemarin itu, tapi di bulan September itu juga masih memakan korban. Seperti itu. Bahaya Hotel ya. Mak. Iya. Duh, sahabat Mansafo, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Hari Pahlawan. Nah, kalau dari saya sendiri itu ada maknanya. Makna dari Hari Pahlawan bagi saya yaitu sebagai sarana untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan ini. Maksud saya untuk mengenang ulang Arah pahlawan ya. arah pahlawan yang telah mendahului kita. Contohnya macam di upacara itu kan pasti ada Ah, untuk mengenang arwah para pahlawan kita. Untuk sejenak kita Identik menundukkan ya. kepala. Untuk mengenang arwah pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan susah payah dan membuang banyak energi dan juga waktu yang menguras tenaga jiwa dan raga seperti itu dan memakan korban yang sangat banyak ya 600 lebih. 600 lebih. Bahkan kalau bisa dibilang itu adalah salah satu tragedi ya walaupun sudah setelah peperangan ya. Iya. Pahlawan juga menurut saya bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari kita. Seperti menurut saya pahlawan yang bisa kita jumpai di kehidupan sekarang yaitu guru. Karena kenapa menurut saya guru merupakan pahlawan yang menyelamatkan anak-anak dari kebodohan dan ketidaktahuan akan ilmu pengetahuan dunia seperti itu. Jadi guru berperan penting untuk pendidikan dan mengedukasi anak-anak tentang ilmu pengetahuan. Jadi pahlawan bukan hanya pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi pahlawan juga merupakan mereka yang berjuang dan mendidik anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang berprestasi dan berakhlak mulia. Jadi sahabat Mansapo itu makna dari Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia ya Iya. harus tetap Menghargai. Menghargai dan mengenang Hari Pahlawan. Para pejuangnya mereka. Biasanya ada kegiatan atau persiapan apa yang dilakukan menjelang Hari Pahlawan, khususnya di Mansatu Pohuwato, Kak? Aduh, Ini yang sangat menarik teman-teman. Iya, apa ya? Di Mansatu Pohuwato itu ya pastinya ada kegiatan yang sangat rutin dilakukan setiap tahun ketika Hari Hari Pahlawan. Iya, yaitu upacara ya, yaitu upacara memperingati Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda pastinya diawali dengan upacara. Kemudian juga ada Karnaval. Ya, betul sekali, ada karnaval. Karnavalnya seperti apa, Kak? Jalan sehat ya? Ya, jalan sehat. Berupa jalan sehat dan di situ siswa dan siswi Mansatu mungkin memakai baju Sesuai keinginan pahlawan ya, Pahlawan, iya. pahlawan inspirasinya seperti Betul itu. sekali. Dan seperti juga di setiap hari pahlawan ada penampilan dari Mersing Gita Harmoni Mansatu Pohuwato. aduh, sangat hebat ya Kak. parade marching band. Parade Mersing. Ya, karnaval dirangkaikan dengan marching band. Iya, jadi Dan karnaval itu bukan hanya Mansatu Pohuwato, itu dari sekolah-sekolah juga loh. sekolah yang berada di Kita sekitar undang. Mansatu Pohuwato. Diundang ya. Iya, diundang untuk sama-sama Aduh. mengikuti karnaval sesuai rute yang telah ditentukan. Aduh, Jadi sahabat seperti itu ya. Mansatu Pohuwato ini sangat luar biasa. Ya. Karena setiap Hari Pahlawan mereka memperingati dengan merangkaikan acara yaitu upacara dan dirangkaikan dengan karnaval dan dirangkaikan dengan marching band Gita Harmoni Mansatu Pohuwato. Betul. Dan ada juga berbagai penampilan yaitu penampilan tari dan penampilan drama dan penampilan lainnya. Sebelum saya ingin bertanya selanjutnya, saya ingin menguji semangatnya Kak Fajri dan Kak Fitri, boleh gak? Oh, Nah, boleh. ini biar Jangan siang, menjelang tapi siang ya. semangatnya harus tetap pagi. Pagi. Betul sekali. Ayo kita uji dulu Tante. Ayo. Semangat pagi. Pagi pagi pagi. Ha 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 ha. Madrasah Alia Negeri 1 Pohuwato. Bung yes. Iya 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 ha. Aduh. Luar biasa. Ternyata Kak Fajri dan Kak Fitri masih semangat sekali ya Tante. Luar biasa. Ya. Semangatnya sangat luar biasa. Oke. Selanjutnya, adakah pahlawan yang menjadi panutan untuk Kak Fajri dan Kak Fitri? Kak Fitri dong, Kak Fitri dong. Saya dulu ini. Iya. Ya, baik.
Kalau dari saya sendiri, pahlawan inspirasi saya yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau sangat luar biasa dan sangat hebat di mata saya, dan mungkin bukan cuma hanya di mata saya ya, mungkin di mata teman-teman Di mata saya orang lain. juga. Iya. Seperti yang kita ketahui, Ibu Raden Ajeng Kartini adalah sebuah pencetus bahwa perempuan bukan hanya di dapur, perempuan bukan hanya makhluk yang lemah dan tugasnya hanya mengurus rumah tangga saja, tetapi perempuan harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi agar derajatnya sama dengan laki-laki, seperti itu, agar perempuan tidak direndahkan. Pada zaman Ibu Raden Ajeng Kartini pada saat itu, perempuan sangat direndahkan, teman-teman. Perempuan sangat direndahkan, seperti kodratnya lebih rendah dibanding laki-laki. Sedangkan pada Al-Quran, perempuan dan laki-laki itu kodratnya sama, tidak ada perbandingan di antara Tidak ada keduanya. bedanya. Iya, seperti itu. Nah, bahkan dari situ Ibu Raden Ajeng Kartini mencetuskan bahwa perempuan juga harus sekolah, perempuan juga harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Perempuan juga harus berwawasan yang luas dan berdedikasi tinggi agar perempuan dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya ya, seperti itu. Dan Ibu Raden Ajeng Kartini juga sebagai pencetus buku ya, habis gelap terbitlah terang. Saya rasa teman-teman mengetahui tentang buku pastinya. tersebut ya. Ya, baik. Sekian dari saya. Mungkin dari Kak Fajri ada pahlawan yang Dari inspirasi? Kak Fajri ada sebagai pahlawan yang menjadi panutan? Panutannya gitu. Oh iya, pastinya ada dong. Ya, saya sebagai masyarakat Gorontalo pasti saya mengutamakan Bapak Nani Wartabon. Iya. Nani Kenapa Wartabon- Kak mengutamakan Bapak Nani Wartabone? Iya. Nani Wartabon itu adalah salah satu putra daerah Gorontalo. Ya. Ya. Beliau juga sudah dicetuskan sebagai pahlawan revolusioner di Jakarta. Entah pada tahun berapa, yang jelas dia sudah jadi pahlawan nasional. Ya, sudah dicetuskan sebagai pahlawan nasional di Gorontalo itu sendiri. Ya, beliau nih, saya punya satu cerita yang sangat menarik dari Bapak Nani Haji Wartabone. Nani Wartabone ini. Kalau bisa dibilang ya teman-teman, bisa dibilang kalau diceritakan nih pasti di luar nalar gitu. Nah, ketika tentara Belanda datang ke Gorontalo, ya berpapasan dengan Bapak Nani Wartabone, ya. Nah, karena Bapak Nani Wartabone ini orangnya punya, ya bisa dibilang ilmu sedikit lah, ya punya ilmu sedikit. Tahulah orang Gorontalo ya gimana. Nah, karena beliau hanya sendiri tidak bisa meladenin orang banyak ini karena pasukan Belanda ini banyak teman-teman. Iya, namanya saya juga Iya, pasukan ya, pasukan Kak? saja, pasukan pasti banyak dan mereka kalau pasukan itu dia tidak berjalan sendiri, mereka berjalan ramai-ramai. Ramai-ramai. Iya. Nah, sudah tidak tahu Bapak Haji Nani Wartabone ini mau ngapain. Nah, dia punya ilmu. Kalau hanya dia taruh pasir saja di depan gitu, tentara Belanda itu hanya lihat, oh mungkin hanya kampung saja, nggak ada apa ya, hutan belantara doang, tidak ada yang lain gitu. Jadi Nani Wartabone jalan aja gitu, nggak dilihat oleh tentara, jalan terus. Itu yang kesaktian mungkin bisa dibilang apa ya, susah diterima oleh nalar, oleh pikiran seperti itu. Itu yang saya sangat, apalagi beliau jiwa-jiwanya, walaupun beliau memerangi Belanda itu sudah mulai tua, tapi jiwanya tetap Jiwanya tetap semangat ya, iya, Kak? tetap muda. berkobar gitu ya. Tapi Gitu, semangatnya sekali. tidak pernah padam gitu ya dalam melawan penjajah. mantap sekali seperti itu. Oke sahabat Mansapo, itulah panutan yang menjadi pahlawan. Yang pertama itu ada siapa Kak Fitri? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, dan yang kedua ada Bapak Nani Wartabone. Iya. Nah, sahabat Mansapo, demikianlah perbincangan kami dalam Hari Pahlawan ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Fajri dan Iya, Kak sama-sama. Fitri. Telah meluangkan waktunya. Ya. Dan jangan lupa juga ya di like, subscribe, dan share channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.